Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Sin. Selamat datang di Jelajah Negeri. Perjalanan ini bukan tentang sampai ke tujuan, tapi tentang siapa kita saat tiba di sana. Setiap tanjakan, setiap tikungan membentuk cerita baru. Jejak kaki ini membuktikan bahwa batas hanyalah ilusi. Mari kita cari tempat di mana jiwa merasa bebas dan hati menemukan rumah baru. Jangan hanya mimpi, keluarlah, rasakan, dan temukan alasan baru untuk jatuh cinta pada dunia. Dalam perjalanan kali ini, saya diizinkan Tuhan untuk mengunjungi salah satu ciptaannya yang sangat indah, yaitu Gunung Wayang. Salah satu gunung yang ada di sudut kota Bandung, tepatnya di timur Pangalengan. Namun, setelah sampai di lokasi, ternyata gunung ini tidak memiliki base camp untuk pendakian. Mungkin karena jarak untuk mendaki juga tidak terlalu tinggi, dan juga puncak gunung yang selalu ditutupi oleh kabut putih yang tak pernah hilang, seperti tidak mengizinkan untuk diungkap apa yang ada di balik kabut tersebut. Untuk mengobati sedikit rasa kecewa, ternyata di sana saya diberi dua pilihan, yaitu ke Bukit Panenjoan atau Kawah Gunung Wayang. Ya, karena bukan kameramen ya, karena perempuan, jadi kamomen kali ya. Nah, dia ingin foto-foto, selfie-selfie. Akhirnya saya pilih untuk ke Bukit Panenjoan dengan biaya tiket masuk yang lumayan murah ya, sekitar 25.000 untuk satu orang, dan parkir motor itu Rp5.000. Nah, Sobat Jelajah, saat ini saya ada di Gunung Wayang yang lokasinya ada di timur Pangalengan. Sekarang saya ada di pertengahan Gunung Wayang ya, karena kalau untuk naik ke atas lagi mungkin agak sulit karena lokasinya memang jarang untuk didaki. Tapi ini sangat dekat ya, coba dilihat ke atas sana ada seperti kabut-kabut. Kalau untuk naik ke sana mungkin tidak memungkinkan. Jadi kita sekarang ada di tempat wisatanya. Kita ada di Panenjoan yang tingginya ini ada di 1.600 mdpl. Dan gunung ini itu ada kembar ya teman-teman, karena ada dua gunung. Yang pertama tadi Gunung Wayang, yang kedua Gunung Windu. Dan Gunung Windu itu tingginya 2.130 mdpl. Namun setelah difikirkan, sayang kalau tidak mengunjungi Kawah Wayang. Akhirnya saya putuskan untuk mengunjunginya. Ya, karena tiket masuknya juga murah, 15.000 untuk satu orang, dan parkir motor itu Rp3.000. Selain bisa menikmati keindahan Kawah Wayang, kita juga bisa berendam di kolam air panas yang sudah termasuk dari harga tiket masuk tadi. Kecilnya sekarang saya ada di Gunung Wayang. Sekarang kita mau menuju ke kawahnya. Kita naik ke atas sana, kita coba eksplor kawahnya seperti apa. Apakah eksotis, indah, dan sebagainya. Teman-teman jangan lupa tetap ikutin kami. Gaskeun. Nah, sekarang kita sedang dalam perjalanan menuju ke kawah Gunung Wayang. Nah, Sobat Jelajah, saat ini saya ada di Kawah Wayang. Dan katanya Kawah Wayang ini tuh kata warga setempat, mitosnya ada suara gamelan setiap malam Selasa dan malam Jumat. Tapi ya saya juga nggak tahu karena saya nggak denger dan gak mau denger juga sih karena lumayan agak creepy juga ya. Nah, Kawah Wayang ini menjadi salah satu kawah yang masih aktif ya, karena uapnya tuh masih digunakan. Di bawah ya ada PLTU ya, PLTU-nya ada di bawah dan itu masih aktif dan masih berfungsi ya teman-teman. Nah, dan legendanya katanya Kawah Wayang ini terbentuk karena zaman dulu itu ada pertarungan yang sangat dahsyat di atas gunung ini dan akhirnya terbentuklah sebuah kawah wayang ini. Dan katanya jika dilihat dari sudut-sudut tertentu, kawah wayang ini berbentuk seorang tokoh wayang. Tapi ya yang saya lihat di sini sih ya, karena saya juga nggak tahu tokoh wayangnya apa, jadi saya tidak tahu. Cuman kata legendanya seperti itu. Nah, dan kawah wayang ini itu berada di antara dua gunung. Karena ada dua gunung kembar yang sudah saya jelaskan tadi. Cuman saya nggak tahu gunungnya yang mana, mungkin yang ini Gunung Wayang,
dan yang sebelah sana Gunung Windu. Hai Sobat Jelajah, ternyata Kawah Wayang juga memiliki sebuah legenda, yaitu legenda Pangeran Jagalawang dan Gunung Wayang. Pangeran Jagalawang adalah seorang tokoh sakti yang dipercaya sebagai penguasa dan penjaga gerbang. Ia memiliki putra bernama Pangeran Gagak Taruna dan permaisuri bernama Nyi Kentring Manik. Tragedi dan penciptaan gunung. Menurut cerita, tragedi bermula ketika putra Pangeran Jagalawang, yaitu Pangeran Gagak Taruna, meninggal dunia. Pangeran Jagalawang sangat marah, sedih, dan berduka atas kematian putranya. Dalam kemarahan yang hebat, Pangeran Jagalawang mengeluarkan kesaktiannya, yang konon menyebabkan perubahan drastis pada lingkungan sekitar. Ia merusak pepohonan dan menghancurkan lingkungan, dan dari peristiwa inilah dipercaya Gunung Wayang tercipta. Tindakan ini juga dipercaya berkaitan dengan terbentuknya kawah wayang yang mengeluarkan uap panas, sebagai simbol amarah dan kesedihan yang mendidih. Beberapa versi legenda juga menyebutkan tokoh lain seperti Putri Langka, Ratnaningrum yang menambah dimensi cerita ini. Legenda ini menyeratkan pesan moral mengenai dampak negatif aktivitas manusia. Reaksi marah Pangeran Jagalawang yang menghancurkan lingkungan, membentuk gunung, sering diinterpretasikan sebagai dampak buruk yang bisa ditimbulkan oleh ulah manusia terhadap alam. Perlindungan lingkungan, cerita ini juga menyentuh pentingnya menjaga keselamatan dan kesejahteraan, terutama bagi para petani dan mereka yang berinteraksi dengan hulu sungai, seperti Cisanti, hulu sungai Citarum yang terletak di kawasan ini. Mitos lain di kawasan Wayang Windu, selain legenda utama tersebut, ada beberapa mitos yang dipercaya oleh masyarakat lokal. Suara gamelan gaib. Nah, dan karena semakin sore, di sini mungkin kabut udah mulai naik ya, seperti yang teman-teman lihat. Di sana kabut sudah mulai naik. Sekarang karena udah pukul jam 5:13 ya. Jadi mungkin udah waktunya kita harus turun. Nah, Sobat Jelajah semua, jangan lupa agar channel ini semakin berkembang, jangan lupa subscribe, comment, like, and share. Banyak kaya. Oke, jadi di sini kita. Nah, itu mau ngapain? Katanya tanaman ini bisa dimakan loh, guys. Kalian percaya nggak? Enggak.